Baik, selamat siang semuanya. Oke, untuk pelajaran laundry kali ini Pak yang akan mengisi. Nah, untuk perkenalan kayaknya nggak usah lagi karena kamu sudah tahu siapa Pak di sini. Oke, sebelumnya Om Swastiastu untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, setengkara. Oke. Untuk materi kali ini, Pak akan isi materi laundry dengan proses dan peralatan yang digunakan di laundry. Nah, sebelumnya Ibu Meli sudah memberikan atau menjelaskan terkait dengan organisasi atau struktur organisasi yang ada di laundry. Nah, kali ini Pak akan mengajarkan kalian tentang proses dan peralatan yang digunakan di laundry. Jadi silakan disimak. Nah, mudah-mudahan semuanya masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, proses dan peralatan yang digunakan di laundry. Jadi prosesnya itu ada yang pertama itu namanya paletnya. Nah, kedua itu ada checker. Ketiga ada marker. Keempat ada sorter. Kelima ada washer. Keenam ada dryer. Ketujuh ada presser dan kedelapan itu ada finisher. Jadi ini proses yang harus dilalui di laundry. Nah, jadi kamu harus pahami apa itu palet, checker, marker, sorter, washer, dryer, presser, dan finisher. Ini harus dikuasai dengan baik jika kamu menjadi seorang yang bergelut di laundry nanti ke depannya. Nah, apa sih itu palet? Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, mungkin minggu lalu udah juga dijelaskan sama ibunya. Hari ini Pak akan lebih tekankan lagi. Oke, kita lanjut dari palet. Apa sih itu paletnya? Nah, jadi palet ini adalah bagian yang bertanggung jawab atas pengambilan dan pengembalian cucian tamu. Jadi awal proses yang di laundry itu adalah palet. Jadi palet ini dia bertugas, bertanggung jawab untuk pengambilan cucian yang ada di kamar tamu. Begitu juga dalam hal pengembaliannya dia yang bertanggung jawab. Nah, seorang palet ini sebelum dia ke kamar atau mengambil cucian tamu maupun pengembaliannya, ada peralatan-peralatan yang harus juga dipersiapkan sama seorang palet. Jadi alatnya itu salah satunya ada laundry bag, ya, ada laundry bag, kemudian ada troli, kemudian ada laundry list, kemudian ada pulpen. Nah, jadi itu alat-alat atau perlengkapan persiapan sebelum seorang palet ini ke kamar untuk pengambilan cucian. Udah? Oke, kalau sudah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita yang kedua itu ada checker. Nah, setelah seorang palet mengambil cucian ke kamar, kemudian diserahkanlah ke checker. Nah, tugas checker apa sih? Jadi checker itu adalah bagian yang bertanggung jawab untuk memeriksa seluruh cucian tamu sebelum diproses. Jadi seorang checker ini melakukan proses pengecekan untuk mengecek terkait dengan keadaan dari cucian tersebut. Nah, jadi sebelum diproses berikut atau dicuci itu harus dicek untuk lebih meyakinkan. Apanya aja yang harus dicek? Nah, yang pertama udah pasti kondisi dari cucian itu. Apakah ada yang robek? Apakah ada kancingnya yang lepas? Nah, mungkin terkait dengan noda juga, ada nodanya yang membandel, ada noda ringan. Nah, jadi itu kita harus cek keseluruhan sehingga nanti ke depan kekeliruan yang ada itu tidak menjadi kesalahan kita. Jadi itu. Nah, setelah dicek, jadi peralatan yang dipergunakan seorang checker untuk mengecek
cucian, yaitu udah pasti ada basket. Nah, ya. Ada basket atau keranjang. Nah, keranjang laundry. Ini basket namanya. Oke. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan di sini? Itu adalah laundry list sama pulpen. Nah, itu yang dipergunakan perlengkapan seorang checker untuk melakukan proses pengecekan. Laundry list apa sih fungsinya? Nah, dalam laundry list itu udah tercantum di sana berapa banyak cuciannya, jenis cuciannya, kemudian servis yang diinginkan oleh tamu. Nah, itu udah tercantum di semuanya di sana, sehingga untuk proses berikutnya kita harus menyesuaikan dengan permintaan. Nah, jadi itu tugas seorang checker. Nah, oke, udah? Checker udah ya? Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada marker. Nah, jadi marker. Apa sih itu marker? Apa tugasnya seorang marker kalau di laundry? Nah, jadi marker adalah, dia bagian yang bertanggung jawab memberi identitas pada cucian untuk menghindari kekeliruan saat pengembalian cucian. Jadi sebelum cucian itu diproses lebih lanjut, kita harus tandai dulu. Nah, yang menandai ini namanya marker. Nah, jadi marker ini yang bertugas menandai cucian. Sehingga nanti salah satunya cucian tamu tidak akan tertukar satu dengan yang lainnya. Begitu juga pada saat kita mau mengembalikan, itu bisa sesuai dengan tamu yang memiliki. Jadi itu. Nah, itu seorang marker. Nah, dalam marker ini itu ada alat yang dipergunakan, ya, marker. Nah, jadi kurang lebih, nah kalau kamu lihat di layar kurang lebih seperti itu. Kalau 2 dimensinya, kalau 3 dimensinya, nah kurang lebih kayak gini. Ya. Nah, ada bagian-bagiannya juga. Nah, ya, ini disebut dengan gun marker. Ya, ini disebut dengan gun marker. Jadi karena bentuknya kayak pistol. Nah, jadi ini pistol penanda. Nah, nanti pada saat penggunaan ini bisa dicabut, ini ada kayak jarum. Nah, jadi itu dia. Kemudian ini pin tag namanya. Ya, ada pinnya, pin tag untuk merekatkan dia ke kain nanti. Nah, kemudian ada linen marker. Nah, jadi linen marker ini, nah mungkin kalau kamu pernah laundry baju, mungkin masih ada bekas-bekasnya. Ya, ada identitas kamu di sana. Nah, kayak gini. Nah, ini linen marker. Ya, jadi ini dipotong dulu, kemudian diisi identitas. Nah, identitas apa yang diisi? Ya udah pasti nama tamu ataupun nanti nomor kamar. Ya, kalau mengisi nomor kamar itu biasakan isi dengan tanda pagar terlebih dahulu. Ya, tanda pagar baru nomor kamar. Sesuaikan dengan nomor kamar tamu. Jadi itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama linen marker itu dipotong, ya, potong disesuaikan dengan ukuran, ya, keinginan. Kemudian setelah itu isi identitas tamu, nah dengan permanen pen, ya, dengan permanen pen itu silahkan diisi identitas tamunya. Setelah itu, nah pin tag itu dimasukkan pinnya ini, nah itu disesuaikan. Nah jadi seperti ini, ya. Disesuaikan nanti pada saat praktek Pak akan ajarkan kalian. Jadi udah, nah seperti ini. Tinggal nanti, nah ditusuk kemudian ditembak. Dia pasti nyangkut. Nah, ya. Jadi pastikan pada saat menaruhnya ini udah posisinya aman, ya, udah pas. Karena supaya nanti untuk menghindari kalau sampai lepas berarti kita nanti akan bingung. Kalau identitas itu lepas, pada saat kita mengembalikan cucian, kita akan kebingungan siapa yang memiliki nanti. Jadi itu. Itu fungsinya kita menandai sebuah cucian. Kemudian lanjut lagi. Nah, setelah ditandai, setelah kamu tandai, kasih identitas, kemudian lanjut ke sorter. Ya. Sorter ini adalah bagian yang bertugas memilah cucian.
Jadi seorang sorter di sini bertugas memilah cucian itu berdasarkan warna, noda, servis atau pelayanan yang diminta oleh tamu. Itu perlu disortir dulu. Nah, karena terkait dengan warna, nah itu nanti akan berdampak. Karena apa? Karena nanti chemicalnya itu akan berbeda, tergantung juga jenis nodanya. Ada yang ringan, ada juga nodanya yang membandel. Itu akan yang mempengaruhi adalah chemical. Nah, untuk chemical mungkin minggu berikutnya kita akan pelajari tentang chemical ya. Nah, jadi itu warna. Yang putih dikelompokkan dengan warna yang putih. Yang berwarna dikelompokkan dengan yang berwarna. Noda yang membandel dikelompokkan. Karena kenapa noda yang membandel dikelompokkan? Jadi prosesnya bisa berbeda. Nah, kalau noda yang membandel ini kita akan melakukan proses spotting lebih awal. Ya, spotting kita melakukan spotting ini di alatnya zinc namanya. Ya, tempatnya itu kayak wastafel ya. Nah, kalau di laundry itu namanya zinc. Nah, jadi itu di sana kita melakukan proses untuk menghilangkan noda-noda yang membandel dengan pastinya dengan chemical yang berbeda. Gitu. Nah, terkait dengan servis pelayanan yang diminta oleh tamu, nah servisnya juga berbeda-beda. Nah, kalau servisnya mungkin ada namanya servis. Oke, sekali lagi terkait dengan servis. Nah, ada yang servisnya dengan durasi waktu yang cepat, ada yang lama, ada juga yang menengah. Jadi terkait dengan servis, yang pertama itu ada namanya servis reguler. Reguler service. Berarti terkait reguler service itu durasi waktunya bisa 6 jam ataupun lebih. Nah, reguler ya. Kemudian ada servisnya namanya express service. Ya, jadi express service ini itu durasi waktunya 3 sampai 4 jam. Nah, jadi kalau 3 sampai 4 jam itu otomatis nanti akan ada tambahan charge atau biaya. Kemudian ada yang lagi satu, urgently service. Ya, urgently service ini karena urgent sifatnya mendesak, jadi itu harus segera mungkin selesai. Jadi itu durasi waktunya 1 sampai 2 jam udah harus selesai. Begitu juga terkait dengan charge, ya itu akan ada tambahan biaya lagi 100%. Jadi seperti itu terkait dengan service. Nah, kemudian seorang sorter ini apa alat yang dibutuhkan atau persiapan-persiapan yang dibutuhkan? Nah, di sini kita membutuhkan basket. Jadi basket ini kita pergunakan untuk memilah, ya memilah-milah berdasarkan terkait dengan warna, noda, dan servis atau pelayanan yang diinginkan oleh tamu. Nah, selanjutnya di samping juga menggunakan basket ini, seorang sorter itu juga masih menggunakan laundry list. Oke, sorter ya, udah paham ya tentang sorter ya? Selanjutnya kita akan lanjut lagi terkait dengan washer. Ya, berikutnya ada proses yang dilakukan adalah washer. Nah, washer adalah bagian yang bertanggung jawab atas pencucian pakaian tamu dan linen di hotel. Jadi seorang washer ini yang bertugas bertanggung jawab terkait dengan pencucian, ya pencucian. Baik yang sifatnya manual maupun menggunakan nanti mesin ya. Nah, jadi
terkait dengan washer di sini, nah step by step-nya yang pertama, kalau noda itu membandel, udah pasti kita lakukan proses seperti yang tadi itu, alatnya di sink ya, alatnya sink kita yang pertama udah pasti kita bersihkan dulu noda-noda yang membandel sebelum masuk ke mesin cuci. Nah, kita melakukan proses spotting. Nah, setelah spotting selesai atau perendaman apapun itu bentuknya, baru kita masukkan ke mesin cuci. Ataupun bisa langsung ya, bisa langsung dengan menggunakan tangan ya, manual, sifatnya manual, menggunakan tangan langsung. Gitu. Nah, kemudian untuk di sekolah itu udah ada 3 jenis mesin cuci. Nah, 3 jenis mesin cuci. Yang pertama itu ada manual otomatis, nah ya, manual otomatis. Jadi dia setengahnya otomatis dan setengahnya lagi kita yang melakukan proses tersebut. Nah, jadi kita bantu. Jadi itu manual otomatis. Yang kedua itu sudah ada full automatic. Nah, full automatic, jadi semuanya tinggal kita atur, masukkan chemical, cucian yang akan dicuci, tinggal nanti airnya terus dibuka, nyala terus airnya, dia yang mengatur air nanti. Kalau dia membutuhkan air, dia akan aliri langsung. Kalau dia udah cukup, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, dan yang ketiga itu udah dilengkapi dengan Android. Jadi dalam pelaksanaan prosesnya, nah kalau kita sibuk mungkin lagi mengisi laundry list, kita bisa menggunakan AP untuk mengoperasikannya. Sudah dilengkapi dengan Android. Jadi seperti itu. Dia full juga otomatis. Nah, jadi itu. Itu terkait dengan washer ya. Nah, jadi itu proses pencuciannya. Nah, lebih lanjut nanti pada saat praktek kita akan lakukan step by step-nya. Nah, pada saat washer, pencucian di sini, apa aja yang kita perlu persiapkan, butuhkan di sini alatnya. Nah, jadi udah pasti seperti apa yang Pak sampaikan tadi terkait dengan mesin cuci, ya, maupun menggunakan manual, ya, menggunakan tangan udah ada. Kita siapkan sink seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Kemudian untuk mesin cucinya, itu ada manual automatic washing machine. Kemudian yang kedua itu ada full automatic washing machine. Yang ketiga juga full automatic washing machine. Tapi sudah dilengkapi dengan yang namanya Android. Jadi itu, kita udah siapkan. Nah, jadi washer juga, nah sebelum melakukan proses atau menyalakan mesin itu tetap kita harus perhatikan ada step by step-nya. Ya, ada step by step-nya menggunakan atau langkah-langkah menggunakan mesin itu ada step by step-nya. Tidak langsung kita colok, kita operasikan, enggak seperti itu. Tetap ada perawatan ataupun nanti step by step-nya. Jadi itu. Nah, di samping ini juga, nah seorang washer harus yang dibutuhkan lagi apa kira-kira? Ya, udah pasti ada hand brush. Ya, sikat tangan ya. Kalau kita di rumah mungkin sikat tangannya cuma 1. Kalau di sekolah itu kurang lebih ada 3-4 jenis. Karena setiap bahan dari pakaian itu kan berbeda-beda. Ada sifatnya lembut, ada sifatnya keras. Itu sikat kita harus juga menyesuaikan. Seperti yang Pak perhatikan dari segi pakaian siswa di sini banyak yang sampai istilahnya bangun ya atau merumut gitu nak. Nah, kayak baju olahraga mungkin sikatnya udah salah penggunaannya. Nah, dia pakai sikat yang kaku, otomatis pada saat disikat otomatis kan bangun jadinya serat-serat kainnya. Nah, jadi itu harus bisa menyesuaikan. Minimal kalau di rumah memiliki 2 jenis hand brush lah, sikat ya, sehingga bisa menyesuaikan. Nah, bisa disesuaikan dengan bahan dari cucian itu sendiri. Nah, jadi itu washer. Oke, selanjutnya washer gimana? Bisa dipahami ya? Ya.
Oke. Lanjut. Berikutnya ada dryer. Nah, jadi dryer ini adalah bagian yang bertanggung jawab atas pengeringan cucian tamu. Ya, dia yang bertugas untuk mengeringkan. Setelah cucian selesai dicuci, nah itu kita lanjutkan masukkan ke dryer mesin, ya atau ke tumbler mesin, bisa juga dryer. Nah, jadi fungsinya di sini setelah dimasukkan udah pasti suhu, kemudian durasi waktu itu kita bisa atur di sana. Nah, sehingga nanti tidak sampai nanti cuciannya keluarnya masih basah. Tidak masih nanti keluarnya pakaian di sana bisa gosong. Itu menyesuaikan dengan bahan yang digunakan oleh cucian itu sendiri. Ya, harus menyesuaikan dengan bahannya. Kemudian masing-masing mesin itu ada berapa terkait dengan daya tampung dari mesin itu sendiri, itu semuanya bisa disesuaikan nanti dengan masing-masing mesin. Nah, masing-masing mesin ada daya tampungnya. Tidak boleh melebihi dari kapasitas daya tampung. Kalau kamu melebihi kapasitas daya tampung, otomatis mesinnya akan cepat rusak. Nah, pada dryer ini perlengkapan yang dibutuhkan sudah pasti ada dryer mesin ya, atau tumbler mesin sering dibilang. Nah, kurang lebih kayak gini bentuknya. Nah, ini tumbler mesin. Ini di sini ketika udah keluar cuciannya kamu itu sudah berupa kering. Nah, kalau tadi keluarnya dari washing itu masih lembab. Nah, kamu harus bisa membedakan cucian itu lembab dan basah. Ya, kalau cucian lembab itu airnya sudah tidak menetes. Tapi kalau cuciannya basah itu airnya udah pasti menetes. Ya, itu ya perbedaannya. Jadi setelah keluar dari dryer atau mesin tumbler mesin ini, cucian kamu sudah kering dan siap diproses lebih lanjut. Nah, jadi keuntungan kita pada saat menggunakan dryer ini udah pasti durasi waktu kita lebih cepat, ya. Kalau kita menunggu, artinya secara manual jemur di luar, nah banyak sekali permasalahan yang akan muncul. Yang pertama udah pasti tadi baju udah bersih atau cuciannya udah bersih, tiba-tiba bisa kotor kembali, kena debu ataupun nanti bisa gatal-gatal, ada mungkin serangga atau yang lainnya menempel sehingga kita bisa jadi gatal-gatal sehingga cucian itu tidak bersih kembali. Nah, jadi itu. Kemudian kalau hujan kita tidak bisa proses. Nah, tapi kalau kita udah punya yang namanya dryer atau tumbler mesin ini, itu kita walaupun hujan lebat, kita bisa selesaikan tugas-tugas kita di dryer, ya di laundry ya, sehingga cuciannya bisa kita kirim sesuai dengan permintaan tamu. Nah, itu terkait dengan dryer ya dan alat yang dibutuhkan. Nanti pengoperasiannya, nah kita secara langsung nanti akan praktek di sekolah, ya akan praktek. Kalau ini cuma berupa gambar, yang mana bagaimana cara prosesnya, bagaimana buka aja kayaknya belum tahu kan gitu. Nah, bagaimana caranya pengoperasiannya dari muka, kemudian perawatannya bagaimana, nah itu kita perlu juga pelajari. Tidak hanya menggunakan aja. Nah, mesin-mesin yang ada di rumah kita itu kebanyakan cepat rusak gara-gara kita nggak tahu bagaimana cara memeliharanya. Perawatannya kita nggak tahu, hanya kita pakai. Gitu. Coba kamu sekali-kali buka, otomatis endapan-endapan dari air itu atau endapan-endapan dari deterjen
Nah, pasti banyak yang menggumpal di mesinnya kamu kalau itu dibuka. Itulah yang menyebabkan mesin cepat rusak. Jadi itu. Oke, untuk dryer segitu dulu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dryer ya, kering. Kemudian, nah setelah cuciannya kamu kering, kita lanjutkan ke pressure. Nah, apa sih pressure, nak ya? Oke, pressure. Jadi seorang pressure ini adalah yang bertanggung jawab atas penyetrikaan, pelicinan cucian tamu. Jadi pressure dia bertugas bertanggung jawab untuk penyetrikaan, untuk merapikan, ya, dirapikan kemudian dilipat. Nah, jadi itu. Nah. Di sini pun dalam proses pressure ini itu ada step by step-nya. Dari mana atau langkah-langkahnya bagaimana kita menyetrika yang benar. Apa yang dibutuhkan dalam penyetrikaan ini. Nah, oke, alat yang dipergunakan dalam penyetrikaan udah pasti seperti yang udah kamu sering pergunakan, ya. Itu ada setrika. Nah, kalau sekarang udah ada perkembangan, ada setrika uap, nah ya. Nah, iron mesin, ya, sorry, iron and air. Udah, ini iron. Kemudian kalau alasnya, apa namanya? Ada yang tahu? Iron and iron bond. Ya, iron itu adalah setrika, kemudian iron bond ini ada alas kita menyerika. Ya, iron and iron bond. Dari itu. Kemudian sekarang udah ada setrika uap, itu bisa disebut dengan steam iron machine, ya, steam iron machine. Jadi itu ada setrika uap juga. Kemudian kita butuhkan di sana juga botol sprayer. Ya, botol sprayer itu fungsinya untuk chemical nanti atau parfum bisa juga dia. Ya, pada saat kita nyetrika, kita bisa licinkan dengan parfum ataupun nanti chemical yang lain. Ada juga jenis chemicalnya. Nah, jadi itu. Oke, pressure. Nah, setelah itu udah pasti kamu lipat dia. Ya, lipat yang rapi. Teknik melipat juga ada nanti. Nah, nanti kita praktekkan sama-sama. Kemudian setelah pressure, lanjut, nah, finisher. Nah, oke. Kita lanjut ke finisher. Berarti sudah selesai ya. Nah, jadi finisher ini adalah bagian yang bertanggung jawab atas pengepresan serta pengecekan kembali terkait dengan cucian tamu. Jadi setelah cucian itu disetrika, kemudian dilipat, kemudian kita packing. Kita bungkus dengan plastiknya khusus. Jadi itu dibungkus, kemudian kita segel. Udah pasti sebelum kita membungkusnya, itu kita harus cek lebih dahulu ya, dicek kembali terkait dengan banyaknya, kemudian jenisnya apa saja, itu kita bisa cek lewat laundry list. Jadi laundry list itu terus dibutuhkan sampai akhir, sampai kita pengembalian. Nah, termasuk juga nanti setelah melakukan proses pengecekan kembali, kita lengkapi tagihan atau bill ya, nanti kita lengkapi di laundry list. Berapa harus tamunya nanti dikenakan can. Nah, jadi dalam hal ini alat yang dibutuhkan di finisher ya itu adalah udah pasti ada plastik ya. Ini plastik khusus, kemudian ada juga plaster kayak gini. Ya, itu bisa ataupun nanti pakai stapler bisa ya, dikacup bisa juga, itu tergantung dari masing-masing laundry. Nah, seperti yang kamu udah ketahui, baik itu hotel, restoran, nah, termasuk juga laundry. Nah, jadi laundry, masing-masing laundry itu memiliki ciri khas. Nah, termasuk prosesnya.
Kalau kita di sekolah itu ada 8 proses seperti yang Pak ajarkan hari ini. Ya, dari palet, ya palet, checker, marker, sorter, washer, nah sampai nanti ke finisher. Nah, jadi itu. Nah, kita cek kembali, nah kemudian kita bungkus. Setelah ini selesai, kita selesaikan juga yang namanya laundry list. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, nanti kita praktekkan sama-sama. Ya, karena ada juga apa namanya persen-persenan yang harus dihitung ya, tergantung dari servis yang dipilih sama tamunya. Gitu. Itu finisher, kira-kira ada pertanyaan? Bisa dipahami ya finisher ya? Oke. Oke, jadi itu. Materi, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, Pak akan tanyakan beberapa 3 penanya aja. Nah, waktunya juga udah pas habis ya. Oke. Dewa Adi Putra. Iya, silahkan di-unmute Dewa. Kemudian mungkin ada pertanyaan, silahkan Dewa. Dewa Adi Putra. Dewa Adi Putra. Oke. Pak lanjut lagi ke Dewa Ayu Agung, Mira Dewi Putri. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami? Pak, Ya. kalau di laundry list itu bagian-bagiannya apa aja ya? Oke, nah, ini yang memang memperhatikan, ya memang sengaja Pak nggak begitu jelaskan tadi. Jadi dalam laundry list ini udah pasti yang pertama itu ada identitas dari tamu itu sendiri. Ya, ada identitasnya. Kemudian nomor kamar, kemudian ada tanggal, kemudian ada kapan cucian itu harus selesai dan kapan cucian itu selesai. Kemudian di laundry list itu juga ada yang namanya service seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Ada servisnya regular service, kemudian ada express service, dan ada juga urgently service. Jadi itu. Kemudian di samping itu juga ada item. Item itu adalah jenis dari cucian. Nah, apa aja jenis cuciannya. Nah, kemudian pelayanannya apa aja? Nah, pelayanannya ada 3 pelayanan. Nah, di laundry list kita. Jadi pelayanan yang pertama itu ada laundry. Kalau laundry itu berarti pencuciannya dari awal sampai akhir. Kalau pressing only itu hanya kita melakukan proses penyetrikaan dan finishing-nya. Kemudian sudah bisa dikembalikan. Kemudian lagi satu ada dry cleaning. Ya, dry cleaning itu adalah pencucian kering, itu menggunakan solvent ya. Nah, sementara kita di sekolah belum ada alatnya, belum bisa. Jadi itu yang ada di laundry list. Kemudian ada count ya. Count itu adalah jumlah dari cuciannya. Jenisnya apa, jumlahnya berapa gitu count-nya ya. Kemudian yang punya siapa? Pihak hotel atau tamu, ya guest atau hotel yang punya, nanti itu menyesuaikan. Ada total change, jadi itu biayanya, pembiayaannya. Kemudian ada juga take and service-nya nanti. Ya, pertama kita subtotal dulu keseluruhan, kemudian ada nggak? Misalnya kalau kamu pilih express service itu kan ada tambahan 50%. Nah, jadi kita hitung dulu 50% dari total change-nya, kemudian ditambah, kemudian kita kalikan take and service, baru kita dapat grand total. Jadi seperti itu. Take and service-nya tetap 21%. Nah, kemudian ada juga tanda tangan dari pihak laundry dan tamunya. Jadi itu. Kemudian terakhir juga pada saat kita mengembalikan di laundry list itu
ada permintaan tamu, apakah hanya dilipat, kemudian apakah di packing, ataupun nanti on hanger. Itu menyesuaikan dengan permintaan tamu. Jadi itu yang ada di laundry list. Nah, gimana? Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang belum dipahami? Udah itu aja, Pak. Oke. Oke, lagi satu aja, Nak. Nah, karena waktu juga. Fajar Wiguna. Fajar. Fajar Wiguna. Ya Pak, saya Pak. Oke, bagus. Saya mau bertanya Pak, Ya. apakah menjadi seorang laundry itu ada aturannya Pak? Kalau aturan-aturan itu kan menyesuaikan dengan laundry di mana kamu nanti kerja, ataupun nanti kamu siapa tahu. Nah, ya, kalau kita bergelut di pariwisata tidak hanya harus ke hotel, kita harus bisa berwirausaha sendiri. Salah satunya itu adalah laundry, kan seperti itu. Nah, jadi laundry ini, kamu juga harus punya yang namanya seperti apa yang Pak jelaskan tadi, baik itu dari struktur, kemudian prosesnya. Nah, tiap hotel kan berbeda, tiap laundry kan berbeda prosesnya. Seperti kita di sekolah, itu ada 8 proses yang harus dilalui gitu. Mungkin kalau di tempat lain prosesnya bisa, habis dia ke checker mungkin langsung dia melakukan pencucian kalau ke washing gitu. Ya kalau kita di sini kan diurut gitu. Mungkin seperti itu langkah-langkahnya diloncati gitu. Nah jadi seperti itu. Ada step by step-nya. Gitu. Kalau kita nggak menguasai step by step-nya, kemudian alatnya dan chemical-nya mustahil kita bisa melakukan proses laundry dengan baik. Jadi gitu. Kuncinya di sini alat, chemical, dan proses. Itu. Seandainya kamu pintar menggunakan alat, kemudian chemical, tahu dah, tapi prosesnya kita nggak tahu. Masa kita setrika dulu, baru kita cuci kan nggak masuk akal kan? Nah, jadi seperti itu. Kita harus tahu step by step-nya, langkahnya. Nah, sama halnya kalau kamu PA. Kan dari sudut yang terjauh nyapu kan? Kan gitu. Baru mendekati pintu. Nah, coba dari pintu nyapu ke sudut yang terjauh, nanti sampahnya dibuang di mana. Itu juga nge-mop kan sama kayak gitu. Itu langkah-langkahnya yang harus kita ketahui lebih dahulu. Oke, gimana? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut karena durasi waktunya singkat sekali 35 menit, bahkan ini udah lebih dari waktu yang udah ditentukan, itu silakan bisa di chat via WA bisa ya. Nah, nomornya Pak 805 949. Sorry, Pak ulangi. 045 646 949 145. Sudah? Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa di chat di WA. Nah, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun nanti ke depan. Nah, kalau nggak tahu, mari kita sama-sama belajar lebih lanjut. Oke, berhubung waktu sudah habis untuk kegiatan hari ini, Pak Akhiri. Kita lanjut ke minggu berikutnya. Oke, selamat siang. Om Santi, 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 Om.